Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutin katrol 2 ya. Soalnya hampir mirip, cuman ini hanya dua katrol. Untuk katrol 1 itu kayak begini, ini katrol 2 dia dua katrol. Yang ditanyakan ini lebih saya buat sederhana ya. Berapa kecepatan jatuhnya balok 1 dan berapa waktunya misalnya, atau kebalikan, waktunya berapa, kecepatannya berapa. Nah, sekarang kunci utama di sini seperti pernah saya bilangnya di video sebelumnya tentang satu katrol, yaitu adalah A. Apakah A1 sama dengan A2? Ya, seperti balok yang ada di sini. Balok yang ada di sini itu adalah karena satu katrol, maka dia A1 sama dengan A2. Pertanyaannya, why? Kenapa? Ya. Nah, di sini dulu pernah saya singgung bahwa itu terjadi karena apa? Karena balok yang menyerap energi bersatu satuan waktu satu sistem itu sama. Untuk satu katrol misalnya di sini itu boleh kita turunin, jadi berlaku untuk semua katrol di sini ya. Berarti dia F-nya itu kita ganti T ya, T1 ya. Kemudian dia di sini sama dengan X1 dibagi T. Asalnya dari mana? Asalnya dia seperti tadi saya bilang bahwa kita tahu bahwa P ya, P1 sama dengan P2. P itu adalah W per T ya. P itu adalah W per T ya, berarti di sini kalau ini saya ganti F ya, saya ganti F, dia berarti F sebagai ganti tali ya, FT1, ini X1, ini per T sama dengan F2 X2 per T. Itu asalnya. Nah, F-nya itu kita ganti T. Baik, saya lanjut. Berarti dia di sini sama dengan T2 X2 dibagi T. Ini bagi ya. Bagi T ya, karena apa? P itu daya, itu adalah energi per satu satuan waktu. Nah, di sini X per T itu sama dengan P. Berarti T1 sama dengan V1, itu T2 sama dengan V2. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya. Sekarang kalau kita lihat untuk balok 1, ini tegangannya sama ya. Di sini T1 itu sama dengan T. Ya, di sini T2 itu juga sama dengan T. Nah, maka ini tinggal kita masukkan. Untuk balok 1 berarti T itu sama dengan V1. T ini juga T sama dengan V2, coret. Maka di sini jelas bahwa V1 sama dengan V2 untuk satu katrol. Kalau V1 sama dengan V2 untuk satu katrol, berarti kalau ini kita bagi T masing-masing, dia akan menjadi A. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A. Itu adalah buktinya ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan balok 2 setelah kita menemukan metode yang kayak begini. Ini adalah metode yang benar ya. Perhatikan baik-baik di sini. Pertama kali kita lihat di atas katrol, dan ini sudah tertulis juga ya, bahwa di atas katrol itu kuncinya, katrol yang paling bawah itu di sini T itu arahnya ke atas ya. Sini T ya, ini T, tegangannya ini cuma lewat T sama T seperti tadi. Kalau tadi ke katrol 1 ke bawah ya, ini sama. Nah, di sini seperti aliran sungai dia masuk, maka di sini adalah 2T. Ini adalah T1, yaitu T pada balok 1 ya. Sini kita lihat, di sini T dia hanya numpang lewat, maka di sini juga T. T apa? T pada T2. Jadi T2 sama dengan T, T1 sama dengan 2T ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin rumus yang ada di sini ya. Udah kayak gitu kita mencari A-nya itu enak gitu ya. Dan dasarnya itu kuat. Berarti kalau misalnya dia kita rumus pakai ini ya, ini kan sudah ketemu ya di sini. Berarti T1 kita ambil yang ini ya, apa namanya? Ini T1 V kita bagi V, berarti dia boleh di sini T1 kalau saya bagi T kan dia sama dengan A1. T2 sama dengan A2. Jadi kalau ini saya bagi T jadi A kan, ya. Maka saya masukin T1 sama dengan A1, T2 sama dengan A2. Nah, setelah itu ya kita masukin T1 berapa tadi? T1 sama dengan 2T. Masukin aja ya, santai. T2 berapa tadi? T2 sama dengan T. Masukin. Berarti T-nya boleh kita coret, thread. Berarti di sini 2A1 sama dengan A2. Nah, di sini ya. Bagusnya di sini karena kita menurunkannya dari dasar, ternyata memang kalau di sini ada rumus juga kan, V1 sama dengan V2 kan, kalau kita masukin maka dia ekuivalen juga. 2V1 sama dengan V2.
ya. Saya kasih jeda. Tahu ya, karena dia saya juga dari V ya. Jadi kalau saya masukin 2T, ini saya masukin T, maka dia akan menjadi begini. Selesai sudah. Sekarang tinggal kita tinjau per baloknya yang ada pada katrol yang ada di sini ya. Kita lihat per baloknya. Kalau kita lihat di sini ya per balok yang ada, saya gambar lagi. Mungkin saya gambar pakai warna lain lebih bagus ya. Atau enggak perlu ya. Oke, saya tulis pakai masih biru di sini. Untuk balok 1 perhatikan baik-baik ya. Karena dia masanya itu lebih besar, jadi masanya itu lebih besar, itu pasti akan ketarik ke bawah dong ya. T itu selalu arahnya ke atas, yaitu 2T. Di sini M1 dikali G. Untuk balok 2 kebalikan, kalau kita lihat di sini dia ketarik ke atas ya, maka dia arahnya ke atas. Ini M2, ingat T itu arahnya selalu ke atas ya. Di sini kita udah tadi notasi dia T kan ya, dia T2 sama dengan T, oke, biar mudah. Terus kemudian di sini sama dengan M2 dikali apa? G ya. Oke, nah sekarang persamaannya saya tulis pakai warna merah aja. Untuk balok 1 kita menggunakan hukum Newton sederhana aja, bahwa sigma F itu sama dengan M1 dikali A1. Sigma F kita lihat yang searah mana? M1 kali G. M1 kali G ke bawah searah dengan arah biru sini, berarti positif. Di M1G kebalikan dia ke arahnya ke atas, dia min 2T. Ingat ya, T itu selalu ke atas ya, dia sama dengan M1 dikali A1. Berarti dia ini adalah merupakan persamaan yang ada. Atau kalau kita mau kita pakai boleh, nggak pakai kita boleh juga pakai ini juga nggak apa-apa. Nah di sini nggak usah kita tulis persamaannya ya, ini kita dapat A1, atau boleh saya tulis dia persamaan 1 boleh ya. Oke. Sekarang kita lihat di balok 2 dong ya. Kalau untuk di balok 2 perhatikan baik-baik di sini. Di sini sama ya, sigma F itu sama dengan M2 dikali A2. MG searah dengan gerak, maka dia positif ya. MG tidak searah ya, tidak searah maka dia negatif ya. Saya tulis di sini boleh, atau T-nya yang positif saya tulis duluan. T min karena dia tidak searah, M2 dikali G sama dengan M2 dikali berapa? A2. Jadi T-nya itu mudah aja. M2 dikali A2 ditambah M2 dikali G. Oke ya. Ini boleh saya tulis untuk menggantikan T yang ada di sini. Ya, saya tulis boleh lah, saya tulis persamaan 2. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita langsung kita masukin ya. Berarti ini T-nya kita ganti yang ada di sini ya. Jadi ini kita substitut oleh ini. Ini kita masukin ke sini. Berarti dia langsung tulis ya MG min 2, T-nya saya masukin M2A2 ditambah M2 kali G ya, dikali 2 kan ya, sama dengan A1 M1. Ini kan saya tarik ini A1 M1 ya, boleh dong ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Langsung kita masukin. Berarti ini kita rapikan dulu ya, MG min ya 2 M2A2 ya ditambah M2G sama dengan di sini A1 M1. Tentu saja kita cari persamaan yang satu variabel kan. Nah, apa yang enggak variabel? Di sini ada ganjilan yaitu adalah A2. Ya, sini ada ganjilan yaitu adalah A2 ya. Kita tahu bahwa A2 dari sini kita tahu ya, makanya itu penting bahwa A2 di sini sama dengan 2A1 untuk 2 katrol. Oke, maka kita masukin di sini bahwa ini adalah 2A1. Oke, ya, saya masukin itu MG min 2M2 dikurangin, ini dikurangin ya, mesin ini dikurangin min karena min ya, min M2G sama dengan A1 M1. Nah, sekarang kan sudah berupa satu semua ya kan ya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukin ya, akan jauh lebih sederhana di sini. Maka ya tinggal kita kumpulin A1 kita kumpulin, MG kita kumpulin. Berarti di sini ini M berapa? MG-nya berapa di sini? Ini M1G, jangan lupa di sini M1G, ini M1G. Ini M berapa nih? M2G ya, maka dia beda.
Maka tinggal kita masukin di sini. Ingat di sini kali 2 ya, kali 2 dia 2. Maaf, sini kali 2 ini 2 ya, 2M2 di sini. Tapi karena dia ada 2 di sini menjadi 4, berarti dia M1G min ya, 4 ya, min 4 di sini M2A1 ya, plus dia min 2M2G ya, sama dengan A1M1 ya. Persamaan ini kelihatannya sulit tapi sangat-sangat sederhana ya. Sangat-sangat sederhana. Nah, maka kita kumpulin ya. Ini A1 kita kumpulin dengan A1 ya. Terus M1 dengan G kita kumpulin dengan G, A kita kumpulin dengan A ya. Baik, A-nya cuma 1 sekarang ya. A-nya cuma 1. Maka ini kalau saya pindahkan ke sini, ini saya pindahkan ke sini ya. Berarti dia akan menjadi apa di sini? Kalau saya pindahkan dia menjadi A1M1 yang ada di sini ditambah ini jadi 4 ya. 4M2A1 ya. Tentu aja dia sama dengan di sini adalah masih sisanya yaitu M1G ditambah berapa? 2 ini min ya, min 2M2G. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kumpulin ya. Ini tentu saja mudah. A1 sama dengan M1 ditambah 4M2 ya, sama dengan di sini G-nya saya keluarkan ya. Berarti G-nya saya keluarkan sama dengan M1 ditambah 2M2. Ya, di sini berarti A1 sama dengan ya G. Ini sebagai G, M1 ditambah 2M2 per M1 ditambah 4M2. Nah, selesai sudah ya. Berarti ini tinggal kita masukkan angka-angkanya yang diketahui ya, tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Tujuan kita di situ supaya paham ya, tinggal kita masukin situ angka-angkanya, maka sekarang kecepatannya ya. Kecepatannya di sini tinggal kita tulis mudah aja. Berarti V1 seperti video yang pertama itu sama dengan A1T1. Itu kalau kita mau cari V, ingat kita harus cari T dulu ya di video yang pertama. Maka kita gimana cari V-nya? Ingat karena ini diketahuin H. H sama dengan setengah AT kuadrat ya, AT-nya sama AT1 AT2 ya. Berarti di sini T langsung ya sama dengan akar 2H per A1. Nah, maka V1 dengan mudahnya kita masukin ya. V1 ini saya masukin A1 dulu ya. A1 akar 2H per A1. Oke, jadi langsung aja di sini V1. Ini saya masukin jadi A1 kuadrat ya. Akar dulu yang besar ya, A1 kuadrat kali 2H per A1 ya. Ya, sama dengan ini saya coret-coret itu sama dengan A1 dikali 2H. Itu adalah rumus untuk V1 ya. Berarti kalau kita masukin A1-nya, berapa Pak A1-nya dihitung ya, masukin aja. Bukankah tadi sudah kita dapatkan bahwa A1 itu sama dengan G M1 tambah M2 per M1 ditambah M2 sudah kita turunkan. Ya, maka masukin boleh aja ya. Berarti kita masukin di sini akar ya. Sini kita masukin ini sampai ke bawah di sini ya. Hanya masuk M1G min M2G untuk A1 M1 ditambah 4M2 dikali. Ini nggak dimasukin nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk seni aja supaya lebih lebih panjang. Nah, ini tinggal kita masukin angka-angkanya maka kita dapatkan V1. V2 gimana? Ingat bahwa V2 sudah kita hitung tadi bahwa tadi V2 itu sama dengan 2V1. Berarti tinggal dikalikan V1 yang ada di sini ya. Nah, oke, sudah terjawab. Di situ rahasianya kenapa untuk katrol itu kita kadang-kadang kita menghindarin karena kita tidak sabar aja gitu. Tapi sebetulnya itu mudah sekali ya. Jadi untuk katrol 2 V1-nya itu saya ulangin ya. Itu sama dengan tadi ini ya. Asalnya dari apa? Dari A kali T, T-nya seperti yang video yang kemarin diambil dari A1 ya. Ini A1 di sini. Ya, kemudian A1-nya harus kita turunin, tidak boleh hukum Newton biasa A sama dengan sigma F sama dengan M2 min M1 dikali G. Itulah kenapa guru atau dosen itu selalu menjelaskan dengan cara tali seperti ini ya. Baik, saya rasa ini sudah saya berharap supaya paham dan pertanyaannya terjawab ya.
Baik, selamat latihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.